Kalian pernah nggak merasa sudah bekerja sekeras mungkin, tapi hasilnya nihil? Di saat bisnis diambang kehancuran dan masa depan terasa gelap, seberapa jauh kalian berani mencari jalan pintas? Cerita kita kali ini adalah tentang Tirta, seorang pengrajin batik yang putus asa. Ia menemukan sebuah rahasia kuno milik leluhurnya, sebuah jalan menuju pasar yang tak seharusnya ada. Dia pikir dia akan menemukan solusi. Dia tidak tahu, dia sedang berjalan menuju transaksi yang akan merenggut esensi dari dirinya sendiri. Jadi, tetap di sini. Karena gerbang menuju pasar setan akan segera terbuka. Halo para penjelajah kegelapan, selamat datang. Tirta Yasa adalah generasi ketiga dari keluarga pembatik yang dulu disegani di kotanya. Namun, di tangannya, batik Tirta Yasa justru meredup. Gempuran batik cetak yang murah dan tren mode yang cepat berubah membuat usahanya terenggah-enggah. Tumpukan kain batik tulis hasil karyanya yang penuh filosofi hanya menjadi penghuni sunyi di rak-rak tokonya yang sepi. Utang pada pemasok bahan baku menumpuk dan ia sering melihat Anjani istrinya diam-diam menangis di dapur. Harga diri dan warisan keluarganya sedang dipertaruhkan. Dalam keputusasaan, ia membongkar sebuah peti kayu jati peninggalan kakek buyutnya, berharap menemukan perhiasan atau barang berharga yang bisa dijual. Namun, yang ia temukan di dasar peti, terbungkus kain sutra yang sudah lapuk, adalah sebuah buku catatan bersampul kulit tebal. Buku itu berisi catatan transaksi dan pola-pola batik kuno. Kakek buyutnya adalah seorang saudagar batik legendaris yang konon menjadi kaya raya dalam waktu semalam. Saat membolak-balikan halaman yang rapuh, ia menemukan beberapa halaman terakhir yang ditulis dengan gaya berbeda, lebih panik dan rahasia. Halaman itu tidak berisi angka, melainkan sebuah peta kasar menuju sebuah tempat bernama Muara Candi di pesisir utara Jawa dan sebuah deskripsi tentang pasar setan. Di sana, pada Rebo Wekasan saat bulan sembunyi, para jin pedagang membuka lapaknya. Mereka tidak meminta emas, tidak meminta nyawa. Mereka berdagang dengan apa yang tak ternilai. Mereka memberimu dunia dan mengambil sepotong jiwamu. Tulisan itu seharusnya membuat Tirta ngeri. Tapi bagi orang yang sudah tidak punya apa lagi untuk hilang, ketakutan terasa seperti sebuah kemewahan. Sebuah rencana nekat mulai terbentuk di kepalanya. Ia akan mencari pasar itu. Dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan warisan keluarganya. Dengan berbohong pada Anjani bahwa ia akan mencari pemasok baru, Tirta berangkat menuju Muara Candi. Tempat itu lebih terpencil dan terlupakan dari yang ia bayangkan. Hanya ada hamparan hutan bakau yang lebat, pantai berlumpur, dan puing-puing candi bata merah yang seolah menangis dimakan waktu. Udaranya berat dan lembab, dipenuhi suara serangga dan bau lumpur yang menyengat. Ia menunggu hingga malam Rebo Wekasan tiba. Langit gelap tanpa bintang dan tanpa bulan menciptakan kegelapan yang absolut. Tepat di tengah malam, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekitarnya mulai bergetar, seolah menjadi panas. Suara serangga tiba-tiba berhenti. Lalu, dari antara pepohonan bakau, ia melihat cahaya-cahaya lentera yang berkelip-kelip, puluhan, bahkan ratusan. Ia mendengar suara riuh rendah seperti pasar malam. Namun semua suara itu terdengar ganjil dan terdistorsi seolah datang dari bawah air.
Tirta melangkah mendekat dengan jantung berdebar kencang. Di hadapannya, di atas tanah berlumpur yang seharusnya kosong, kini berdiri sebuah pasar yang mustahil ada. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian kuno. Lapak-lapak kayu menjajakan barang-barang aneh yang berkilauan. Pasar setan telah terwujud. Dengan langkah gemetar, Tirta berjalan melewati gerbang tak kasat mata, masuk ke dalam keramaian yang seharusnya tidak pernah ada. Begitu melewati ambang batas tak kasat mata itu, semua indera Tirta diserang oleh keanehan. Udara di dalam pasar berbau campuran aneh, antara wangi dupa, bau anyir ikan busuk, dan aroma rempah-rempah yang tidak ia kenali. Suara riuh rendah yang ia dengar dari luar kini menjadi lebih jelas. Ada tawar-menawar, ada tawa, ada tangis. Namun semua suara itu memiliki nada yang salah. Seolah setiap emosi di dalamnya dipalsukan. Para pengunjung dan pedagang di pasar itu tampak seperti manusia biasa pada pandangan pertama, mengenakan busana dari berbagai era, dari pakaian saudagar kuno hingga jas modern yang necis. Namun, jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang salah dengan mereka semua. Beberapa dari mereka tidak memiliki bayangan meskipun cahaya lentera menerangi mereka. Yang lain memiliki senyum yang terpaku permanen di wajah mereka, sementara mata mereka kosong tanpa kehidupan. Ada juga yang berjalan dengan langkah yang terlalu ringan, seolah kaki mereka tidak benar-benar menyentuh tanah berlumpur itu. Tirta berjalan menyusuri lorong pasar yang sempit. Ia melihat barang-barang dagangan yang mustahil. Ada tumpukan koin emas yang terus bertambah dengan sendirinya. Ada gulungan kain sutra yang warnanya bisa berubah-ubah. Ada botol-botol kecil berisi cairan yang bersinar, dilabeli keberuntungan, karisma, atau inspirasi. Ia berhenti di depan sebuah lapak yang dijaga oleh sosok tinggi kurus berbusana seperti saudagar Tionghoa kuno. Wajah sosok itu pucat pasi dengan kumis tipis yang panjangnya tidak wajar. Matanya yang sipit menatap lurus ke arah Tirta, seolah sudah menunggunya. Di atas mejanya hanya ada satu benda. Sebuah kuas lukis dari bulu merak yang gagangnya terbuat dari tulang. Anak muda mencari kelarisan, bukan? Tanya sosok itu. Suaranya halus seperti desisan ular. Ia adalah salah satu jin pedagang. Tirta dengan gugup mengangguk. Ia menjelaskan kondisi usahanya yang diambang kehancuran. Sang jin tersenyum tipis. Aku bisa membantumu. Kuas ini namanya kuas cipta rasa. Apapun yang kau gambar dengannya akan membuat siapapun yang melihatnya jatuh cinta. Batiknya akan menjadi yang paling dicari, paling dipuja. Kau akan menjadi saudagar terhebat, melebihi kakek buyutmu. Harapan membuncah di hati Tirta. Apa harganya? Tanyanya gemetar. Sang jin melebarkan senyumnya. Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya butuh sesuatu yang kecil. Sesuatu yang sering kau remehkan. Sang jin mencondongkan tubuhnya ke depan, berbisik. Aku minta kemampuanmu untuk merasakan rasa masakan istrimu. Tirta tertegun. Hanya itu, kemampuan merasakan rasa masakan Anjani. Itu terdengar seperti harga yang sangat-sangat murah. Masakan Anjani memang enak, tapi demi menyelamatkan warisan keluarga, demi masa depan mereka, ia rela mengorbankan hal sekecil itu. Ia tidak berpikir panjang. Keputusasaan telah menumpulkan logikanya. Saya setuju, kata Tirta dengan mantap. Sang jin terkekeh pelan.
Ia menyodorkan kuas itu ke arah Tirta. Saat jari-jari Tirta menyentuh gagang tulang kuas itu, ia merasakan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh lengannya, seolah ada sesuatu yang ditarik keluar dari dalam dirinya. Proses itu hanya berlangsung sesaat. Kemudian, rasa dingin itu hilang. Kuas itu kini terasa biasa saja di tangannya. Transaksi selesai, desis Sang Jin. Sekarang pergilah dan jangan pernah kembali ke sini. Tirta memegang kuas itu erat-erat. Ia berbalik dan berjalan keluar dari pasar setan, tidak berani menoleh ke belakang. Begitu ia melewati ambang batasnya, cahaya lentera dan suara riuh rendah itu lenyap seketika, seolah tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah kegelapan hutan bakau dan bau lumpur yang normal. Ia sendirian lagi, dengan sebuah kuas terkutuk di tangannya. Tirta pulang ke rumah dengan kuas cipta rasa di dalam tasnya. Ia merasa seperti seorang pemenang yang baru kembali dari medan perang. Malam itu, Anjani menyambutnya dengan wajah cemas yang berubah menjadi lega. Ia telah memasak makanan kesukaan Tirta, opor ayam dengan aroma rempah yang semerbak. "Ayo makan, Mas, pasti capek di perjalanan," kata Anjani sambil menyendokkan nasi dan opor ke piring Tirta. Tirta duduk di meja makan, perutnya keroncongan. Ia menyuapkan sesendok pertama opor ayam itu ke mulutnya. Dan saat itulah ia merasakan kehampaan yang pertama. Tidak ada rasa, sama sekali. Daging ayamnya terasa seperti kapas basah, kuahnya terasa seperti air hangat. Tidak ada gurih santan, tidak ada wangi ketumbar, tidak ada pedas merica. Hanya tekstur dan suhu. Kosong. Ia mencoba lagi, berharap ini hanya karena lidahnya lelah. Tapi hasilnya sama, hambar. Ia menatap wajah Anjani yang penuh harap, menunggu pujian yang biasa ia berikan. Tirta tidak sanggup berkata jujur. Ia memaksakan senyum. "Enak, Dek. Seperti biasa. Enak sekali," katanya. Suaranya terasa seperti kebohongan terbesar dalam hidupnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia sadar harga yang ia bayar tidak sekecil yang ia kira. Kemampuan merasakan masakan Anjani bukan hanya soal indera pengecap, itu adalah soal keintiman, soal apresiasi, soal kehangatan kecil dalam rumah tangga mereka yang kini telah hilang. Keesokan harinya, dengan hati yang berat, ia mencoba kuas barunya. Ia mengambil selembar kain mori putih, mencelupkan kuas cipta rasa ke dalam malam panas dan mulai menggambar. Tangannya seolah bergerak sendiri, menciptakan pola-pola yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pola bunga dan burung yang begitu hidup, begitu detail, seolah memiliki jiwa. Warnanya begitu cerah dan harmonis. Itu adalah karya terbaik yang pernah ia buat. Benar saja, keajaiban terjadi. Batik pertama yang ia buat dengan kuas itu langsung terjual dengan harga tinggi kepada seorang kolektor yang kebetulan mampir. Kabar tentang batik indah Tirta Yasa menyebar dari mulut ke mulut. Pesanan mulai berdatangan dari dalam negeri hingga luar negeri. Tokonya yang dulu sepi kini selalu ramai. Dalam beberapa bulan semua utangnya lunas. Ia merenovasi toko dan bengkelnya menjadi galeri yang megah. Batik Tirta Yasa kembali berjaya, bahkan lebih jaya dari era kakek buyutnya. Tirta menjadi kaya raya. Ia bisa membelikan Anjani apapun yang istrinya inginkan. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar, memiliki mobil mewah. Anjani tampak bahagia, tapi Tirta merasa semakin hampa. Setiap hari, ia harus berpura-pura menikmati masakan lezat yang dibuat istrinya dengan penuh cinta. Setiap pujian yang keluar dari mulutnya terasa seperti duri yang menusuk hatinya sendiri.
Kutukan itu tidak berhenti di situ. Ia mulai menyadari bahwa bukan hanya masakan istrinya yang menjadi hambar. Semua makanan dan minuman kini terasa sama. Kopi pahit, es teh manis, soto yang kaya rempah, buah-buahan segar, semua kehilangan rasanya. Ia hidup dalam dunia kuliner yang sunyi. Makan bukan lagi sebuah kenikmatan, melainkan hanya sebuah kewajiban untuk mengisi perut. Ironisnya, saat ia kehilangan kemampuan merasakan, batiknya justru semakin dipuja karena rasanya yang kuat. Para pengamat seni memuji karyanya yang penuh jiwa, mampu membangkitkan emosi dan memiliki kedalaman rasa yang luar biasa. Tirta hanya bisa tersenyum getir. Ia menukar kemampuannya untuk merasakan kenikmatan nyata dengan kemampuan untuk menciptakan ilusi kenikmatan bagi orang lain. Suatu malam, saat sedang merayakan keberhasilannya di sebuah restoran mewah bersama Anjani, istrinya memesan hidangan paling mahal di menu. Saat makanan itu datang, Anjani menyuapinya dengan penuh kasih. "Gimana, Mas? Enak?" tanyanya dengan mata berbinar. Tirta mengunyah steak yang harganya jutaan itu. Di lidahnya, rasanya tidak berbeda dengan sepotong sandal jepit. Ia menelan ludah, menahan rasa mual yang bukan datang dari makanan tapi dari kepalsuan hidupnya. Ia tersenyum, lagi-lagi senyum palsu. Luar biasa, Dek. Malam itu, saat Anjani sudah tertidur pulas, Tirta masuk ke bengkel batiknya. Ia menatap kuas cipta rasa yang tergantung di dinding. Benda itu tampak berkilauan di bawah cahaya lampu. Ia membencinya. Ia membenci benda itu lebih dari apapun. Ia tidak tahan lagi. Ia harus mengembalikannya, apapun harganya. Tirta menunggu dengan gelisah hingga malam Rebo Wekasan berikutnya tiba. Selama berbulan-bulan, ia hidup dalam penjara kemewahan yang hambar. Setiap pujian atas batiknya terasa seperti hinaan. Setiap suap makanan terasa seperti siksaan. Ia merindukan hal-hal sederhana. Rasa gurih opor ayam buatan Anjani, manisnya teh di pagi hari, bahkan rasa pahit kopi hitamnya. Dengan membawa kuas cipta rasa yang dibungkus kain, ia kembali ke muara candi. Suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Saat tengah malam tiba, pasar setan kembali terwujud di hadapannya. Cahaya lentera yang berkelip-kelip kini terasa lebih redup dan suara riuh rendahnya terdengar lebih parau, seperti dipenuhi rintihan. Ia berjalan masuk, melewati para pengunjung gaib yang menatapnya dengan tatapan aneh. Beberapa dari mereka seolah mengenalinya, menyeringai dengan cara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia langsung menuju lapak sang jin pedagang berbusana Tionghoa. Sosok itu masih di sana, duduk diam di balik meja kayunya, seolah tidak pernah beranjak selama setahun penuh. "Aku datang untuk mengembalikan ini," kata Tirta sambil meletakkan kuas cipta rasa di atas meja. "Ambil kembali kuasmu, kembalikan apa yang telah kau ambil dariku." Sang jin menatap kuas itu, lalu menatap Tirta. Matanya yang sipit menyipit lebih jauh. "Transaksi di pasar setan bersifat final. Tidak ada pengembalian barang." "Aku tidak peduli," seru Tirta keputusasaan memberinya keberanian. "Ambil semua kekayaanku, ambil galeriku, ambil semuanya. Aku hanya ingin bisa merasakan masakan istriku lagi." Sang jin terkekeh pelan. Suara kekeheknya terdengar seperti gesekan kertas kering. "Kekayaanmu tidak ada artinya di sini. Tapi aku suka melihat orang yang putus asa. Itu adalah hiburan yang menarik." Ia terdiam sejenak, seolah sedang menimbang-nimbang. "Baiklah,
Aku bisa membatalkan transaksinya. Aku akan mengambil kembali kuasku dan mengembalikan rasamu. Hati Tirta melonjak karena kelegaan, tapi kelegaan itu hanya sesaat. Tentu saja ada harga untuk pembatalan, lanjut Sang Jin, senyumnya melebar. Untuk setiap transaksi yang dibatalkan, kami harus mengambil pengganti yang setimpal, bukan darimu, tapi dari apa yang paling berharga bagimu. Sebelum Tirta bisa bertanya apa maksudnya, Sang Jin menjentikan jarinya. Kuah cita rasa di atas meja berubah menjadi asap hitam dan lenyap. Pada saat yang bersamaan, Tirta merasakan gelombang sensasi yang luar biasa di mulutnya. Tiba-tiba, ia bisa merasakan asinnya udara laut, pahitnya penyesalan di lidahnya, dan manisnya harapan yang baru tumbuh. Indra perasanya telah kembali. Transaksi dibatalkan, kata Sang Jin. Sekarang pergilah. Tirta bergegas pulang, hatinya dipenuhi kegembiraan. Ia tidak peduli lagi dengan bisnisnya. Ia hanya ingin segera tiba di rumahnya dan meminta Anjani memasak untuknya. Saat tiba di depan rumahnya yang megah, ia melihat sesuatu yang aneh. Lampu rumah padam dan pintunya terbuka sedikit. Ia masuk sambil memanggil-manggil nama Anjani. Tidak ada jawaban. Rumah itu terasa kosong. Ia berlari ke dapur, ke kamar, ke seluruh penjuru rumah. Anjani tidak ada di sana. Di atas meja rias di kamar mereka, ia menemukan sebucuk surat. Surat itu dari Anjani. Tulisannya bergetar. Dengan noda air mata di beberapa tempat, Anjani menulis bahwa ia tidak tahan lagi. Ia merasa Tirta telah berubah. Tirta tidak pernah lagi tulus memuji masakannya. Senyumnya selalu terasa palsu dan matanya selalu tampak kosong. Ia merasa seperti hidup dengan orang asing. Anjani memutuskan untuk pergi, kembali ke desa orang tuanya, mencari kebahagiaan yang telah hilang. Tirta jatuh terduduk. Surat itu terlepas dari genggamannya. Ia akhirnya mengerti. Sang Jin telah mengambil pengganti yang setimpal. Ia mengambil rasanya yang paling berharga. Bukan indera perasa di lidahnya, melainkan rasa cinta dan kehangatan dalam rumah tangganya. Anjani, sumber dari semua rasa yang ia rindukan, telah pergi. Tirta kini memiliki segalanya kembali. Ia bisa merasakan setiap bumbu dalam makanan, setiap tegukan minuman, tapi semua itu terasa sia-sia. Ia duduk sendirian di dapurnya yang mewah dan dingin, meratapi ironi nasibnya. Ia pergi ke pasar setan untuk menyelamatkan warisan keluarganya dan berakhir dengan kehilangan keluarganya sendiri. Ia mendapatkan kembali indera perasanya, tapi kehilangan satu-satunya orang yang membuat hidupnya terasa berasa. Sang Jin pedagang telah menepati janjinya dengan cara yang paling kejam. Tirta mendapatkan kembali apa yang ia pikir telah hilang, tapi ia kehilangan apa yang sebenarnya paling penting. Kisahnya adalah pelajaran pahit bahwa dalam setiap jalan pintas selalu ada biaya tersembunyi. Beberapa transaksi tidak bisa dibatalkan tanpa meninggalkan luka yang lebih dalam. Ia kini bebas dari kutukan hambar, tapi terperangkap dalam kutukan kesepian abadi. Jadi, hargailah apa yang kalian miliki sekarang, karena terkadang hal-hal kecil yang kita anggap remeh adalah hal yang paling berharga. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.